Selanjutnya materi penutup kita yaitu tentang drafting artikel quick flow yang akan disampaikan oleh Pak Waluyo. Silakan Pak Waluyo. Oke, matur suwun. Terima kasih Mas Eko, Pak Eko. Ini izin share screen Bapak Ibu. Siap, silakan. Ini kalau share screen semuanya di mana ya? Pojok kiri, Pak. Oh kiri. Atas. Iya. Pojok kiri atau oh ya screen. Ya. Yang layar biru itu ya. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Yang saya hormati moderator, Pak moderator juga para suhu-suhu di sini. Ini nggak tak sebutkan satu persatu. Kalau saya sebutkan nanti semakin banyak yang lupa. Ngapunten. Eh, ini tentang Quillbot Flow. Ini bagimu negeri. Ini cepat aja karena memang kurang lebih sama ngedraft artikel dengan bantuan robot. Nah, ini yang pertama, ini nama saya, Bapak Ibu, kalau mampir ke Malang, gitu, ke UIN Malang ini, monggo mampir di saya di LP2M-nya untuk di UIN Malang. Oke, monggo. Ini saya tampilkan beberapa karya saya yang memang ya kurang lebih ada sentuhan-sentuhan dari AI juga di sini. Eh, Mulai dari artikel juga buku, tetapi tidak hanya berapa persen, nggak sampai 80 persenan ya. Mungkin ya 30% hanya untuk memancing ide untuk hadir dalam menulis. Oke, yang pertama-tama ini saya tampilkan eh, slide ya, slide tentang Quillbot itu seperti apa. Nanti Bapak Ibu bisa juga ini kurang lebih kalau nggak salah tahun 2022 ya. Itu ada Pak Busro sempat apa, ya, menampilkan Quillbot ini juga. Tapi kalau zaman dulu awal-awal pasti parafrase ya untuk mengurangi turnitin ya. Nah, itu ditampilkan seperti ini. Saya ingat itu ada brosurnya di relawan jurnal. Nah, ini Pak Busronya mungkin menjadi pemateri. Nah, tapi lama-kelamaan Quillbot ini banyak sekali fitur-fiturnya. Mulai dari seperti Grammarly, kemudian AI detektor, plagiarism, dan banyak lagi. Oke, apa itu Quillbot Flow ini? Nah, kalau kemarin ini apa sih ini ya, Quillbot Flow ini ya? Quillbot Flow ini adalah ruang menulis ya. Ini menggabungkan semua alat yang ada di Quillbot. Jadi eh, fasilitas-fasilitas itu ditampilkan di Quillbot. Kemudian ya untuk mengelola tulisan kita sehingga menjadi bagus. Ini memang berbantuan AI juga. Dan ya sangat memudahkan untuk memancing ide ya, kemudian memudahkan di dalam pengutipan. Oke, yang pertama ini kalau diklik tampilannya Quillbot seperti ini. Ini yang kosongan, yang blank new ya. Kemudian jadi kalau di awal-awal, ini kok kayak di ini ya, kok kayak Google Doc gitu. Ya memang sama ya, tetapi berbeda. Karena bedanya apa? Kalau Quillbot itu nggak ada, misalkan ini riset, riset, nggak ada notes-nya, nggak ada citasinya. Kemudian parafrasenya juga nggak ada. Sama apa? Untuk meringkasnya juga nggak ada. Untuk mensugest teksnya juga nggak ada. Mendeteksi juga nggak ada. Nah, kemudian lanjut berarti kurang lebih bahwa Quillbot Flow ini bukan eh, seperti Google Doc. Ya memang tampilannya sama, kita bisa mengedit dari manapun ya. Yang penting kita punya akun yang sama ya. Nah, kemudian apakah tersedia free Quillbot? Ya, ini juga tersedia free. Kurang lebih sama dengan eh, yang ditampilkan sebelumnya ya. Oke, dapatkah Quillbot ini mengimpor? Bisa.
Kalau awal-awal nanti nyoba Wheelbot Flow itu ada new project. Nah, ini kalau ada blank project, ada komputer, MS Word ini bisa. Misalkan Bapak Ibu punya artikel masih berbentuk gagasan-gagasan, bisa nanti di Microsoft Word untuk ditampilkan nanti ada di sebuah layar lagi. Nah, ini contohnya bagaimana eh, ketika parafrase dengan menggunakan Fieldbot ini juga sama. Jadi menu-menu yang di sini itu bisa ditampilkan untuk mempermak lah, mempermak dari tulisan-tulisan kita. Nah, ini juga sama kurang lebih Suggestek juga sama. Ini membuat kalimat berikutnya berdasarkan apa yang telah ditulis. Eh, jadi kayak prompt gitu. Jadi ketika kita nulis apa ya kita itu ikut itu di AI-nya itu. Jadi semakin dalam tulisan kita juga AI juga akan mengikuti juga. Oke, bagaimana menggunakan riset tool ya? Nah, ini riset tool ini untuk apa? Ya kurang lebih sama dengan Gen AI, kemudian yang yang Paperpal tadi juga sama untuk mencari beberapa kutipan-kutipan yang sejalan, senada dengan tulisan kita. Oke, kemudian bisa nggak di download ini kan? Nah, ini bisa kalau Bapak Ibu mau mendownload beberapa referensi. Karena jadi gini, ketika kita nulis di yang Quillbot, halaman Quillbot, itu bisa kita import. Tetapi untuk referensinya nggak secara otomatis tersupport oleh eh, Mendeley. Kalau mau mensupport ya ini ya di di download dulu. Bisa bentuknya bibtex. Kalau saya biasanya bibtex. Oke, nah ini tinggal masukkan aja secara manual file, enter manual atau file impor ya, file impor kemudian untuk yang bibtex. Nah, ini sedikit saya contohkan. Nah, mungkin awal-awal seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ada hati-hati Bapak Ibu karena ada ini ya Bu ya. Nah, ini quillbotflow.com ini. Ini ternyata bukan Quillbot ini Bapak Ibu. Jadi kayak apa? Ya kayak retasan gitu. Ya. Nah, ini yang dipilih yang atas saja Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, kalau dipilih yang ini nanti masuk ke halaman Quillbot ini langsung. Mohon maaf kita tampilkan yang awal dulu. Nah, ini awal-awal. Nah, seperti ini. Wheelbone-nya di mana kita view more tools. Nah, ini. Nah, nanti ada di bawahnya ini. Nah, ini ada beberapa menu. Ini yang paling bawah, Wheelbone Tools-nya. Nah, semisal ini. Kalau mau mengimpor tadi, nah ini bisa. Nah, mohon maaf, keklik tadi. Nah, semisal seperti ini. Nah, ini tinggal pilih aja. Misalkan dari komputer. Nah, misalkan apa tentang Litab Dimas, misalnya Litab Dimas kampus, ini bisa nanti langsung tampil di halaman Quillbot-nya. Ini yang free, Bapak Ibu. Jadi saya punya yang berbayar tapi kurang lebih sama. Nah ini, nah seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Kalau kita mengimpor dari Microsoft Word. Nah semisal gini, eh, ini mau misalkan memparafrase juga sama. Nah misalkan memparafrase, klik aja parafrase. Nanti ada di sini sugestinya, apa ya, eh, pilihan opsi-opsinya nanti dipilih aja. Nah, seperti ini. Misalkan kurang pas ya bisa di next ini aja, next paragraph.
Mohon maaf. Nah, maaf, maksudnya reparafrase, bukan next. Kalau ini sih next di paragraf atau di kalimat selanjutnya. Oke, misalkan kalau mau, ini sederhana sih, kalau mau meringkas, misalkan Bapak Ibu ikut PPG mungkin, itu kan ada meringkas KB1, KB2. Nah, ini bisa juga dipakai. Tetapi eh, ya tetap harus memparafrase karena nanti terdeteksi oleh Turnitin. Nah, oleh karena itu, kalau mau amannya ya sudah, kalau sudah dari AI, misalkan mengutip ya sudah langsung diparafrase ini aja. Waduh, nah misalkan ini loh kok banyak yang ini ya. Nah ini fix all, atau nanti coba yang lain. Nah misalkan dari itu kan tadi dari eh, proposal saya ya yang kemarin. Misalkan dari template juga ada from template. Nah ini ada template-nya akademik, profesional, personal. Coba tentang template-nya, use template apa. Nah, seperti ini template-nya. Misalkan full ini judulnya, namanya, kemudian dan lain sebagainya. Tapi eh, biasanya kalau menulis jurnal-jurnal kan sudah ada template-nya, ya kita mengikuti itu aja. Untuk esai, nah nanti misalkan mau nulis ya, misalkan ini kan ada pilihannya. Ada essay, ada blog, ada risk paper. Kalau mau nulis essay, nah cukup di sini kayak cerita-cerita. Misalkan cerita tentang Presiden Joko Widodo ini kan. Kita tulis seperti ini. Nanti template-nya waktu keluar eh, gagasan-gagasan utama sudah ada misal di sini. Nah, ini background informasi dari Pak Joko Widodo, kemudian tesis statement diskusi dari apa Indonesianya, kemudian brief overview of the main point to be diskusi. Ini sudah ada introdusnya, kemudian early life and politik karir. Nah, seperti apa ini sudah eh, disarankan oleh Quillbot untuk bahasan-bahasan seperti ini. Nah, misal contohnya ya, ini yang pertama. Nah, Bapak Ibu cukup ini kan ada kayak tanda beledek ini, tanda petir ini. Nah, Bapak Ibu klik aja ini. Nah, nanti ada beberapa pilihan. Misalkan ide pada umumnya, ada yang komplit paragraf, ada yang start new paragraph, ada it's menambahkan contoh. Kemudian contoh itu kan nggak hanya positif ya, bisa juga contoh negatif untuk menguatkan tulisan kita. Ya, misal ini generat ide ini eh, memberikan beberapa saran ya. Nah, ini seharusnya di dalam membuat paragraf ya. Misalkan politik karir Presiden Joko Widodo, achievement of inisiasi selama dia menjadi presiden ya. Misalkan apa nggak pas, cukup di next saja. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi ya memudahkan sih, memudahkannya untuk ini ya. Jadi kalau ada ide-ide yang lagi mampet itu pakai AI kadang. Tetapi untuk memperhalus tetap kita harus aware ya untuk mengubah satu persatu. Nggak bisa kan semuanya pakai AI. Nah, misalkan ada lagi coba kita apa yang kilat ini tadi dicoba ya tentang ini. Sekalian start new paragraph. Nah, ini kalau background informasi dari Presiden Joko Widodo yang pertama seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita terima. Oke. Nah, kemudian sudahlah kita sudah sudah dapat. Nah, cukup kemudian komplit paragraf.
Ini nanti menyesuaikan dengan kalimat yang di atas. Nah, Presiden Joko Widodo juga dikenal dengan Jokowi yang baru-baru ini memimpin Indonesia. Dia lahir tanggal 21 Juni 1961 di Solo, Jawa Tengah dan sebagainya ini. Nah, misalkan kita beri contoh. Ini bisa diberi contoh Bapak Ibu. Misalkan add example. Nah, for example, Widodo Administration launch of One Map menginisiasi streamline land registration processes and prevent land, nah dan sebagainya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah eh, bisa kita beranjak ke yang lain. Misalkan ini apa sih Bapak Ibu kira-kira yang additional? Nah ini ada nggak yang sesuai dengan eh, ada nggak apa paper atau buku-buku yang sesuai dengan ini ada nggak? Nah ini cukup Bapak Ibu gini, klik kanan, kemudian oh mohon maaf. Nah ini Bapak Ibu kita copy, kemudian kita mana tadi? Oh nggak ada. Ya. Sebentar. Nah kita klik langsung ini aja. Nah, misalkan ini tapi terbatas untuk beberapa kata saja. Tapi ini contoh saja, Bapak Mohon, Ibu. Oke, mohon maaf, Mas, ya, waktunya ya. kurang 3 menit lagi. Oh, siap-siap. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Jadi nanti, nah ini dipilihkan nanti. Misalkan dari penelitiannya ini empowering small farmer ini juga bisa. Misalkan kita tambahkan insert ini. Oh, tapi ini nggak berkaitan sih ini. The Philippine government karena apa? Karena contohnya tadi aja itu kan. Oke, misalkan ini kan ada dua. Nah, ini nanti sudah ada Bapak Ibu di bawah ketika ada di bawah, nah sudah ada. eh ini bukan yang ini ya, tapi ini dua ini sudah ada. Nah, nanti tinggal download BibTeX, kemudian dimasukkan di Mendeley. Nah, mungkin seperti itu eh, Pak Eko dari saya kurang lebih sama dengan Jenny AI, kemudian Paperpol juga yang lainnya insya Allah juga sama. Ini memudahkan kita. Jadi apa? Saya kira cukup nggih, Mas Eko. Mungkin yang Oke, terakhir, siap. nah yang terakhir ya untuk menggunakan AI gak bahaya ta, gak belas ya. Yang penting kita memperhalus saja, kita aware karena beberapa ketika kita mengimpor dari yang Filbot tadi juga kadang ada yang eh, metadatanya itu nggak sama. Oke, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Waluyo sudah menutup materi kita dengan Quillbot yang intinya agar kita nggak takut gitu ya, nggak takut dengan teknologi dan kita aware.